Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Naufal Iqbar dengan NPM 20241220089. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai filsafat modern yang mencakup pengertian, latar belakang kemunculan, tokoh-tokoh penting, ciri khas pemikiran, serta kontribusinya bagi perkembangan peradaban manusia. Semoga melalui presentasi ini kita dapat memahami bagaimana filsafat modern membentuk cara berpikir manusia hingga masa sekarang. Pada slide ini saya menjelaskan bahwa filsafat modern lahir karena adanya perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Masyarakat mulai berani mempertanyakan otoritas lama, khususnya gereja dan tradisi, serta mulai mengandalkan akal dan ilmu pengetahuan. Pada bagian ini, rumusan masalah membahas pengertian filsafat modern, faktor-faktor sejarah yang melatar belakangi kemunculannya, tokoh-tokoh utama yang berperan penting, serta ciri khas pemikiran dan kontribusinya. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami hakikat filsafat modern serta mengetahui perannya dalam membentuk pola pikir manusia modern, terutama dalam cara berpikir rasional, kritis, dan pengaruhnya terhadap perkembangan peradaban manusia. Materi selanjutnya terminologis. Secara terminologis, istilah modern berarti baru atau berkaitan dengan masa kini. Dalam konteks filsafat, filsafat modern merujuk pada perkembangan pemikiran filsafat yang muncul sekitar abad ke-15 hingga abad ke-18. Pada masa ini, cara berpikir manusia mulai mengalami perubahan besar, terutama dengan adanya penekanan pada rasionalitas dan pengalaman empiris sebagai sumber utama pengetahuan. Berbeda dengan filsafat abad pertengahan yang sangat bergantung pada dogma keagamaan, filsafat modern mulai menempatkan akal manusia sebagai dasar utama dalam memahami kebenaran dan realitas. Pada slide berikutnya, salah satu faktor utama lahirnya filsafat modern adalah Renaissance, yaitu masa kebangkitan kembali seni, ilmu pengetahuan, dan budaya klasik. Pada masa ini, manusia mulai menaruh perhatian besar pada kemampuan akal dan potensi dirinya, sehingga cara berpikir menjadi lebih terbuka dan kritis. Selain itu, reformasi gereja juga berperan penting karena melemahkan dominasi gereja dalam kehidupan intelektual. Kondisi ini membuka ruang bagi kebebasan berpikir dan mendorong manusia untuk mencari kebenaran melalui penafsiran rasional, bukan semata-mata berdasarkan otoritas keagamaan. Selanjutnya, gerakan reformasi yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin membawa perubahan besar dalam kehidupan keagamaan dan intelektual. Gerakan ini mengguncang dominasi gereja yang sebelumnya dianggap sebagai satu-satunya otoritas kebenaran. Akibatnya, muncul kesadaran baru bahwa kebenaran tidak harus selalu diterima begitu saja dari doktrin gereja. Dari sinilah terbuka ruang bagi kebebasan berpikir, di mana manusia mulai berani menggunakan akal dan penalaran sendiri dalam memahami kebenaran. Faktor berikutnya yang mendorong lahirnya filsafat modern adalah revolusi ilmiah yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Kopernikus, Galileo, dan Newton. Mereka memperkenalkan cara baru dalam memperoleh pengetahuan, yaitu melalui observasi, eksperimen, dan metode ilmiah, bukan hanya berdasarkan spekulasi atau otoritas tertentu. Selain itu, berkembangnya humanisme juga memberikan pengaruh besar, karena aliran ini menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan menekankan pentingnya potensi akal budi manusia dalam memahami dunia dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Faktor berikutnya, humanisme berkembang pada masa Renaissance sebagai bentuk reaksi terhadap cara berpikir yang terlalu bergantung pada otoritas. Dalam aliran ini, manusia ditempatkan sebagai pusat perhatian, bukan lagi semata-mata otoritas tertentu. Humanisme menekankan kebebasan, martabat, dan kemampuan akal budi manusia, serta meyakini bahwa manusia memiliki potensi besar untuk membangun peradaban.
Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui pendidikan, pengalaman, dan penggunaan akal secara rasional. Oleh karena itu, pemikiran humanisme sangat berpengaruh dalam perkembangan filsafat modern dan turut membentuk cara berpikir dunia modern hingga saat ini. Pada slide ini membahas tokoh-tokoh utama dalam filsafat modern. Setiap tokoh memiliki pemikiran yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran melalui akal dan pengalaman. René Descartes menekankan rasionalisme, Francis Bacon mengembangkan metode ilmiah, John Locke membahas empirisme dan hak asasi manusia, Immanuel Kant mencoba menggabungkan rasionalisme dan empirisme, serta Hobbes dan Rousseau mengembangkan pemikiran politik modern. Pada slide ke-10 ini menjelaskan ciri khas utama filsafat modern. Filsafat modern menempatkan rasionalitas sebagai dasar berpikir, bersikap kritis terhadap otoritas tradisional, serta menekankan kebebasan individu. Selain itu, terdapat kecenderungan sekularisasi pemikiran dan pandangan antroposentris, yaitu manusia sebagai pusat perhatian. Semua ciri ini menunjukkan perubahan besar dalam cara manusia memahami dunia. Selanjutnya, slide ini menjelaskan kontribusi nyata filsafat modern dalam kehidupan manusia. Filsafat modern menjadi dasar lahirnya ilmu pengetahuan modern, mendorong perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia, serta mendukung kemajuan teknologi dan industri. Selain itu, filsafat modern juga membentuk pola pikir kritis dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Pada slide kesimpulan ini, saya menegaskan bahwa filsafat modern merupakan titik balik penting dalam sejarah pemikiran manusia. Dengan menekankan akal, pengalaman, dan sikap kritis, filsafat modern berhasil mengubah cara manusia berpikir dan bertindak. Pengaruhnya masih sangat terasa hingga saat ini dalam berbagai aspek kehidupan. Akhirnya kita sampai di penghujung presentasi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai filsafat modern dan manfaatnya bagi perkembangan peradaban manusia. Saya pamit undur diri. Hidup sekian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di ketidaksengajaan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.